Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dan mari sama-sama kita kembali renungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab ingatkan buat setiap kita bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, kita dibatasi oleh waktu. Ada sebuah slogan mungkin yang kita cukup kenal di tengah-tengah negara kita, bangsa kita, yaitu lebih cepat, lebih baik. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya cuma mau ingatkan bahwa di dalam Tuhan, kita tidak bisa mengharapkan semuanya terjadi lebih cepat seperti yang kita inginkan. Karena Alkitab katakan, untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita di kolong langit ini, ada waktunya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat Markus pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-43. Kalau kita sama-sama tahu cerita ini, Markus pasal yang kelima ini mencatat sebuah perikop tentang Yesus menyembuhkan anak Yairus. Dan saudara tahu, Alkitab mengatakan begini, bahwa satu saat ketika Yesus sedang berjalan dengan orang banyak, tiba-tiba datanglah Yairus kepada Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus dan memohon kepada Yesus untuk datang ke rumahnya, untuk berdoa, untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit keras, kata firman Tuhan, dan hampir mati. Yesus menyanggupi permohonan dari Yairus dan Yesus berjalan bersama-sama dengan Yairus pergi menuju ke rumah Yairus. Tetapi ini yang terjadi kemudian di tengah jalan. Ada sebuah kejadian yang tidak pernah bisa disangka-sangka oleh Yairus, bahwa sementara mereka sedang berjalan, tiba-tiba Alkitab mencatat ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun dan dia menyentuh ujung jubah Yesus, dan Alkitab katakan Yesus seketika berhenti dari jalannya dan dia merasa ada tenaga yang keluar dari tubuhnya, dan dia berkata kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Siapa yang menyentuh aku? Aku merasa ada kuasa yang keluar. Dan saudara tahu, perjalanan Yesus dengan Yairus otomatis terhenti. Yairus tidak bisa mengharapkan Yesus lebih cepat lagi karena Yesus berhenti hari itu. Dan saudara, kemudian Alkitab mencatat ada percakapan yang terjadi antara Yesus dan perempuan ini. Dan ini kemudian yang terjadi. Setelah Yesus belum sempat menghabisi pembicaranya dengan wanita ini, datanglah utusan dari rumah Yairus yang mengatakan begini, bahwa anakmu sudah mati. Saudara bisa bayangkan apa yang menjadi perasaan, apa yang ada dalam pikiran, yang berkecamuk dalam pikiran dari Yairus? Kalau kita ada dalam posisi Yairus, mungkin kita akan berpikir, kenapa Tuhan lambat? Kenapa Tuhan seperti menunda-nunda? Kenapa Tuhan membiarkan perjalanan harus berhenti? Akhirnya yang terjadi, anakku mati. Dan itu yang bisa dipikirkan oleh Yairus. Dan saya mau bilang bahwa dalam Tuhan, Tuhan bekerja di dalam waktunya. Mendengar berita ini, Yesus cuma berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan saudara tahu, ketika Yesus meneruskan perjalanan ke rumah Yairus, Yesus berhadapan dengan anak yang sudah mati. Dan kemudian Alkitab berkata, talitakum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Mudah buat Yesus untuk mempercepat langkahnya, menyembuhkan anak Yairus. Tetapi buat saya, jauh lebih hebat beritanya adalah ketika Yesus datang ke rumah Yairus dan anaknya sudah mati. Kemudian ini yang Yesus lakukan. Yesus membangkitkan anak itu dari kematiannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu mungkin hari ini saudara seperti mengalami penundaan dalam kehidupan. Saya mengerti semua kita mengharapkan semuanya lebih cepat, lebih cepat. Semakin sulit kesulitan kita, semakin berat pergumulan kita, kita mengharapkan pertolongan Tuhan lebih cepat, lebih cepat. Tetapi ini yang terjadi. Tuhan bekerja dalam waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan Pengkhotbah pasal yang ke-11, pasal yang ketiga yang 11 katakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mana yang lebih hebat? Yesus menyembuhkan anak Yairus atau Yesus membangkitkan anak Yairus? Dan saya percaya setiap kali ada penundaan, yang terjadi adalah Yesus sedang mempersiapkan kemuliaan yang jauh lebih besar buat setiap kita. Jangan pernah takut dengan penundaan. Percayalah, Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, di tengah-tengah begitu banyak pergumulan, di tengah-tengah beban yang berat yang kami sedang pikul hari-hari ini.
Kami mau tetap belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, dan Tuhan sedang bekerja dalam hidup setiap kami tanpa mata kami lihat. Kami tahu bahwa kalau hari ini kami mengalami penundaan, bahwa Tuhan sedang menyiapkan kemuliaan yang jauh lebih besar buat setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk terus bisa percaya sama Tuhan, untuk terus bergantung kepada Tuhan, mempercayakan Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi, dimanapun umat-Mu ada hari ini. Lawat mereka Tuhan dengan anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah takut dengan penundaan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.